Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat bersama-sama berkumpul walau melalui online. Kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap bekerja dan Engkau bahkan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dan biarlah hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama menyembah, mendengar firman. Biarlah setiap kami diberkati, setiap kami mengalami kuasa Tuhan, setiap kami mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu baik dan sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Dia penolong bagi setiap kita, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang katakan lagi, jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allah
dan Allahku, tiada yang sepertimu. Berharap kepada Dia, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan lembut katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, Dia sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, oh tiada yang sepertimu. Mari berharap hanya kepada Tuhan. Oh Yesus, ya Yesus, berharap kepadamu, Kaulah pertolongan kami. Engkau Tuhan yang mengerti setiap keadaan kami. Yesus, hanya kepadamu kami berseru dan berharap Tuhan. Oh, apapun yang terjadi dengan kami tak akan menyia-nyiakan hidup ini. Engkau yang terutama, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Mari rindukan Tuhan lebih dari apapun. Oh ya Rabakarabaya Ralalamaya Radami, haleluya, haleluya. Ku menyembah, ku memuji Engkau, bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami. Tapi mungkin kami tidak selalu ada bagi Engkau. Terkadang kami egois. Kami hanya sibuk dengan kegiatan kami sendiri. Kami hanya sibuk Tuhan dengan cara kami sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Kami mau menyembah, bahkan kami mau bercakap-cakap dengan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan. Temui Dia.
Rasakan kasih-Nya, rasakan jamahan-Nya. Oh, ya Rabakarama ya Ralalalamu. Haleluya. Ikarabaya Ralalalabaya Ralalalabaya Rananamaya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sadarilah Dia ada bagi kita. Sadari engkau harus merindukan hadirat Tuhan. Walau melalui lewat online ini, hormati hadirat-Nya.
Jangan buat Roh Kudus berduka. Ayo sebentar kita lawan rasa kantuk kita. Jangan selalu di hadirat Tuhan kita mengantuk. Jangan biarkan pekerjaan setan nyata dalam kehidupanmu. Merindukan Tuhan. Mungkin hari ini engkau akan beraktivitas. Bisa saja engkau lupa akan Tuhan. Melalui doa pagi ini, kita bersama-sama merindukan hadirat-Nya yang kudus. Hadirat-Nya yang luar biasa menyertai kita. Oh, rabakataka rabayara lalalabasan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk Ibu Suri yang sedang sakit di kakinya. Kita berdoa bersama-sama, kita menumpangkan tangan. Kita angkat tangan kita arahkan. Oh, rabakara lalabayara lalabayara lalabasanda. Karena sakit kakinya itu sangat mengganggu dia. Ketika dia berjalan, dia sangat sakit katanya. Oh, rabakataka rabayara lalabayara lalabakataka rabah. Baik pinggangnya maupun kakinya di dalam nama Yesus, kami perkatakan ada mujizat hari ini. Ada kekuatan baru hari ini. Bahkan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Mengalir, 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 mengalir. Di dalam nama Yesus mengalir kesembuhan buat Ibu Suri. Di dalam nama Yesus mengalir kesembuhan, mengalir mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus.
Oh karabaya bayaralalaba yaralabasanda. Di dalam nama Yesus ada kuasa mengalir terjadi bagi dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh yaralaba karabaya rabayaralalabasanda. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup kita harus memiliki tujuan. Hidup kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita didesain, kita diciptakan supaya kita dapat menyenangkan Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara perlu mengerti, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ya, di situ pula iblis menjelma dalam rupa ular. Dan iblis tahu, ya, kelemahan dari seorang Hawa ini. Ya. Dan iblis tahu kelemahan dari Adam. Ya. Bisa jadi. Ya. Setan itu mengintai. Tahu mengintai? Dia melihat bagaimana cara kerja Adam, bagaimana sifat tabiat Hawa, bagaimana itu semua. Dan dia mencari kesempatan yang terbaik, ya, untuk menggoda dan menjatuhkan mereka. Kita harus tahu, di dalam Taman Eden, ya, hubungan antara Adam dan Hawa dan kepada Allah sangat dekat. Sangat-sangat luar biasa. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja, bukan? Ya, mereka bekerja dengan giat. Mereka melayani Tuhan dengan giat. Nggak kurang satu apapun, Bapak Ibu Saudara. Nggak kurang satu apapun. Mereka menamakan binatang ini. Mereka kesana kesini. Mereka mengelola taman itu. Mereka mengelola dengan cukup baik, bahkan luar biasa. Dan kita menikmati karya-karya mereka sampai hari ini. Makanya kita bisa menamakan binatang-binatang itu. Kalau misalnya Adam dan Hawa tidak bekerja, kita mungkin bingung, ini binatang apa ini? Ya, ini tanaman apa ini? Tetapi DNA itu mengalir ke kita dan kita tahu namanya itu. Manusia tahu itu namanya singa. Ya, yang embe-embe itu namanya kambing. Ya, itu pekerjaan. Kalau tidak ada nama, bingung kita. Akal budi itu tidak berkembang. Peran Adam dan Hawa membuat akal budi kita berkembang. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara,
Ketika mereka sedang giat-giatnya melayani, disitulah setan menggoda. Setan apa? Menggoda. Oleh sebab itu firman Allah berkata apa? Ya, kalau engkau merasa engkau kuat, hati-hati supaya engkau tidak jatuh. Ada itu ayatnya, kita cari ya. Saya tiba-tiba digerakkan itu, saudara. Ya, padahal bukan ini yang mau saya bawa. Ya. Tetapi ini ada hubungannya dengan keintiman kita dengan Allah. Ya. Sebentar ya, kita cari. Ada yang tahu ayatnya di mana? Saya tiba-tiba digerakkan ini, Bapak Saudara, ya. Haleluya. Nah, ini dia. 1 Korintus 10 ayat 12. Yuk kita buka yuk. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Have you got it? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. 1 Corinthians ya, chapter 10 verse 12. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berarti dia kuat, betul? Ya. Ya, you feel you are stay to stand firm gitu loh. Hati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Kita renungkan ini baik-baik. Kita melihat Adam dan Hawa sedang hot-hotnya melayani Tuhan. Jangan pikir Adam dan Hawa itu pacaran terus dia di Taman Eden. Mereka ada waktunya pacaran. Mereka kerja loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kerja bersama-sama. Ya, mereka selalu bersama-sama. Namun di sini kita melihat bagaimana ketika Adam dan Hawa saat mereka bekerja bersama-sama, mereka melayani Tuhan bersama-sama. Ya, di situ juga setan bekerja. Setan menggoda. Enggak langsung setan ingin menjatuhkan mereka. Ingat, setan itu dia licik. Dan dia mencari waktu yang tepat. Ya. Manifestasi yang kedua terjadi ketika Kain dan Habel. Ya, tahu kisahnya ya? Kain dan Habel. Malaikat bilang apa kepada Kain? Kain, dosa sedang mengintip engkau. Tetapi kau harus berkuasa atas itu, supaya ia tidak menjatuhkanmu. Kain tidak tahan. Ia iri dengki terhadap adiknya, sehingga Kain membunuh Habel. Dan Allah bisa tahu kenapa. Ya, dia maha tahu. Yang kedua, tanah bersaksi, tanah berteriak ke sorga. Ya, bersama dengan darah Habel. Bersama dengan darah Habel. Darah itu berteriak, tanah itu bersaksi. Siapa yang membunuh? Darah itu berteriak.
Tetapi tanah itu bersaksi, ini Tuhan yang bunuh nih si Kain. Kita lihat, Kain tidak langsung membunuh Habel, tetapi dia mencari waktu yang tepat. Karena awalnya dia iri dengki. Tetapi ya, siapa yang menggoda Kain? Dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Lagi di ladang ini, ya. Habel juga sama, lagi kerja. Oh, itu kesempatan. Ya. Nah, kita balik lagi ke Adam dan Hawa. Bahkan kurang apa coba Adam dan Hawa itu? Kemana-mana sama-sama melayani Tuhan. Tetapi masih aja si Hawa itu bisa digoda, Bapak Ibu Saudara. Padahal di hadirat Tuhan loh, melayani Tuhan. Ya, kita harus tahu di sini, iblis itu paling suka mencari kelemahan setiap kita. Amin, betul, betul. Dia paling suka mencari kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu soal, ya, soal apa? Soal pikiran kita, soal hawa nafsu, kedagingan. Itu yang dia ulik. Ketika kita melihat handphone ini, maka dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti itu. Dia akan mengotak-ngatik pikiran kita. Oleh sebab itu kita penting untuk kita tertuju kepada Tuhan. Ya. Adam dan Hawa yang selekat melekat itu di Taman Eden, yang indah, yang luar biasa, masih bisa tergoda. Apalagi kita ini. Saya mau tanya, apakah Adam dan Hawa itu ya digoda? Hawa tuh digoda untuk korupsi waktu itu. Ya. Wah, kata si siapa? Iblis. Wah, sini dulu wah. Ini wah. Masa manggilnya hau-hau? Kan gak enak. Hau-hau, Hawa ya. Hau-hau itu kalau bahasa Pontianak itu bodoh-bodoh. Ya panggilnya Wawa lah, ya. Hau-hau. Oh, hau. Ya, aduh ya. Wawa, sini wah. Ya. Kamu lihat tuh, ada pohon duit, ya. Korupsi dulu 2 triliun. Adakah begitu? Enggak. Zaman itu enggak ada duit, Bapak Saudara, ya. Enggak perlu duit. Tetapi yang namanya wanita ini, kelemahannya apa? Penasaran. Lihat di era sekarang ini, aduh ya ampun, diskon. Oh. Ya, tas ya, tas Gucci-nya loh diskon 70%. Ya ampun, dari 20 juta. Ya, tinggal 4 juta. Ih. Apalagi ya, banyak penasaran kan? Ya, setan tahu kelemahan wanita. Penasaran. Royal. Belanja ini, belanja itu. Loh, setan tahu Hawa itu hidup dalam kelimpahan. Ya, oleh sebab itu kita perlu bergantung penuh kepada Allah. Kita perlu mengisi hidup kita ini dengan firman Allah. Kita balik lagi dalam 1 Korintus tadi. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Apa artinya ini?
Oleh sebab itu kita jangan sekali menyangka kita ini begitu kuat. Maksudnya adalah kita ini mengira gitu loh. Kira-kira pikiran kita begini, mustahil saya akan jatuh. Mustahil saya ini tergoda. Mustahil dan mustajab. Mustahil lah kalau saya ini ya akan tergoda oleh orang-orang itu. Dan kita akhirnya salah pergaulan. Awalnya yang kita tidak minum rokok, mabuk, judi, main perempuan, kita bergaul dengan pergaulan yang salah, akhirnya kita terseret, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita menyangka teman-teman di SMA kita, di perkuliahan kita, ya, nggak apa-apalah berteman, ya, dengan teman-teman yang toksik, ya. Kita harus jadi berkat untuk mereka. Ya, kita merasa kita kuat. Hati-hati. Tuh, siapa tuh? Anak rohani kita tuh. Pernah kesaksian. Teman-temannya toksik semuanya. Dia pun hampir tergoda. Untuk apa? Untuk berkata-kata yang tidak baik juga. Teman-temannya suka sekali mengomong kotor. Dan dia hampir juga tergoda. Padahal dia sudah kita muridkan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap kamu ini sudah kuat sekarang. Berhati-hati. Hendaklah, artinya begini dalam 1 Korintus 10 ayat 12 ini, kita diingatkan pagi hari ini. Hendaklah saudara waspada, karena saudara mungkin juga bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, itu artinya ayat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Apa yang mesti kita perbuat? Belajar menaklukkan diri kepada Tuhan. Belajar terbuka kepada mentormu. Belajar terbuka kepada gembalamu. Belajar terbuka supaya engkau punya teman, punya tempat untuk engkau bercerita akan hidupmu. Ternyata engkau selama ini bergumul akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau kesaksian, mau cerita dikit ya. Ini penting untuk kita. Ada satu anak rohani saya waktu di Pontianak. Saya melihat dia melayani, senang sekali. Saya melihat dia begitu sukacita, senang sekali. Dia bisa nyanyi, dia bisa nge-MC, dia tampil di depan dengan PD-nya, kalah saya ini. Bertahun-tahun kita lihat dia begitu luar biasa. Tetapi ternyata dia terkena salah satu sakit. Ya, sakit gangguan jiwa sebenarnya. Sampai depresi Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita lihat dia, luar biasa sekali ini. Ya, luar biasa sekali. Sampai dia itu bagaimana cerianya. Wah, luar biasa sekali. Nggak disangka-sangka dia depresi. Sampai dia mendengar suara-suara ya yang menyuruh dia makan obat ini, makan obat itu, sampai overdosis. Syukur masih bisa terselamatkan nyawanya. Kita menyangka nih, wah luar biasa nih. Tetapi ternyata dia bertahun-tahun dia bergumul akan depresinya. Di depan orang dia kamuflase. Mengerti di sini? Dia tidak mau terbuka akan hal itu. Karena dia merasa mungkin dia tidak percaya dengan orang-orang. Dia malu akan apa yang dia derita. Masa saya sudah melayani tapi saya depresi? Nah, mungkin begitu kali. Tetapi ketika dia tidak terbuka,
itu yang membuat dia semakin jatuh. Tapi kami melihat bagaimana dia ketika dia terbuka, ya, kami sudah pindah ke sini dan dia bisa konseling di sana. Kami melihat dia, wah sekarang sudah cukup baik keadaannya dan bisa melayani lagi. Kami senang. Syukur dia bisa masih diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan dalam rentan waktu setahun 2 tahun dia bergumul lagi. Nggak enak di hatinya, di pikirannya, di susunan batinnya, di jiwanya. Itu kan dia bergumul. Kalau dia dari awal, dia bisa terbuka. Itu akan sangat menolong. Amin. Oleh sebab itu, ya, saya bersyukur nih, ya, ada orang-orang yang mau terbuka dengan kami, baik itu yang muda maupun yang berkeluarga, ya. Kami bersyukur. Itu akan jauh menolong mereka, menyelamatkan hidup masa depan atau keluarga mereka. Keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Perlu. Oleh sebab itu, kita ini perlu terbuka. Kita ini perlu tahu bahwa kita memang lemah. Kami sangat mendukung kalau Bapak Ibu Saudara bisa memiliki mentor. Ya, ini yang di YouTube juga. Perhatikan baik-baik. Temukan mentormu. Temukan orang yang bisa kamu percayai. Supaya engkau bisa menceritakan apa yang membuat hatimu terganjal rasanya. Yang membuat engkau tidak maksimal. Sekalipun engkau sudah melayani, sekalipun bahkan engkau sudah jadi pendeta, engkau harus punya tempat untuk mencurahkan isi hatimu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini menyangka, tenang aja, dosa ini kan ndak usah, ini biar aja disembunyikan. Oh, itu akan mendatangkan malapetaka kalau engkau tidak menyelesaikannya dengan Tuhan. Di depan engkau melayani, tetapi di belakang engkau tergantung dan bergantung dan hidup dalam satu dosa itu. Jangan sampai kita mudah tergoda. Seperti Hawa. Iblis tahu kelemahan Hawa, makanya dia goda Hawa dulu, bukan dia goda si Adam. Hawa bisa menggoda Adam. Ya. Hari-hari ini mari, ya, Anda sebagai seorang wanita harus kuat. Apalagi dalam doa harus kuat. Harus kuat. Ya, jangan sampai mudah tergoda. Jangan sampai setan, ya, mengutak-ngutik apa tuh namanya? Menyentuh, ya, di dalam area. Mungkin engkau memiliki trauma, engkau memiliki kepedihan, luka hati, ya, akibat banyak hal. Akibat mungkin sakit hati ditinggalkan oleh orang tuamu, dicampakkan oleh orang tuamu, ditinggalkan oleh pasanganmu, ya, dihianati oleh rekan bisnismu, apalagi banyak hal. Engkau harus tahu, ya, kita itu rentan, katakan rentan. Kerentanan kita, ya, itu yang setan kejar. Tetapi Allah pun turut bekerja dalam kerentanan itu. Supaya apa? Supaya kita ini mencari Dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita tahu bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk yang lemah. Karena daging ini lemah, roh itu penurut, bukan penuntut, ya. Mari kita ini berjalan dalam kekekalan. Kita isi hari-hari kita, kita isi diary kita. Sehingga ketika kelak kita bersama-sama, atau kita sudah tua lah katakan, kita melihat diary kita. Oh, syukur ya, waktu itu saya terselamatkan.
Karena saya mau terbuka dengan Tuhan, saya mau terbuka dengan pembina atau gembala saya, atau mentor saya, atau kakak rohani saya, atau apapun itu katakan. Ya, oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja. Jangan sampai kita membiarkan hati kita kecewa dengan Tuhan. Itu nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Hari ini renungkan baik-baik. Walaupun hidup kita ini menderita, di bumi ini kita menderita, kita sakit, kita apalagi banyak hal. Tapi jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini tidak terbuka dan kita tidak memiliki orang yang kita percayai. Berdoalah supaya Tuhan mempertemukanmu dengan orang-orang yang memang Tuhan tuntun untuk engkau bisa bercerita atau konseling dengan mereka. Ya, penting sekali untuk kita itu memiliki orang-orang yang kita percayai. Laki-laki itu kebanyakan memang suka dipendam memang. Ya, kalau wanita itu memang rata-rata bisa enak aja dia cerita. Nah, oleh sebab itu memang perlu para pria ini menemukan orang-orang yang memang Tuhan taruh begitu. Ya, berdoa supaya Tuhan bekerja lewat hal itu. Oleh sebab itu, hari ini kita lihat bagaimana dosa mengintip setiap kita. Dosa mengintip kita setiap hari. Mari isi hatimu, isi pikiranmu dengan hal-hal yang rohani. Setidaknya engkau ketika mau jatuh dalam dosa, engkau masih ingat akan firman Allah. Amin. Sehingga firman itu menyelamatkan hidupmu. Karena firman itu adalah pedang bermata dua yang memisahkan roh dan jiwa. Ya, kan dosa itu nggak selalu yang hawa nafsu bagaimana. Tetapi ketika engkau tidak taat pun, itu bisa berbuahkan dosa. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, doa saya hari ini buat Bapak Ibu Saudara, bahwa engkau memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, amin, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Bapa, Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu. Engkau tahu mereka lemah, Engkau tahu mereka tidak berdaya. Oleh sebab itu Hamba berdoa, biar kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, biarlah Engkau selalu mengingatkan mereka untuk mengisi hidup mereka dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi, pikiran-pikiran dan perkara-perkara yang di atas. Apa yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji bagi semua orang.
Biarlah setiap kami memikirkan semuanya itu. Dan hari ini kami dituntun, hari ini kami dibaharui, hari ini kami mengalami perubahan hidup step by step, langkah demi langkah. Dan kami mau menyenangkan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar setiap umat-umat-Mu mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu bergantung kepada Roh Kudus. Biar mereka mau bercakap-cakap dengan Engkau. Biar ketika nanti mereka sebelum tidur, mereka mau berkata-kata, berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan. Biar keintiman itu bersama dengan Tuhan mereka rasakan dan mereka diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan doa syafaat. Tuhan pimpin kami. Mari saya minta Desi kita berdoa syafaat. Silakan Desi. Ora bakata karamayara labasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan, tiada pernah berkesudahan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapa. Engkau selalu melindungi, memberkati bangsa negara kami agar selalu bersatu ya Bapa. Agar tidak ada yang namanya pecah kebelah itu. Dan kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dari jajaran kabinet kami, Tuhan Yesus, yang dari yang atas sampai ke staf-stafnya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati untuk kota kami yang selalu diberkati Tuhan Yesus, yang dari jajarannya juga ya Bapa, sampai ke bawahnya ya Tuhan. Tuhan selalu melindungi kami agar kami jangan sampai salah langkah ya Bapa, agar selalu terus di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan berkati juga Tuhan Yesus untuk seluruh kami jemaat kami yang ada di gereja kami ya Allah Bapa. Tuhan selalu menyertai, memberkati kami, melindungi kami ya Allah Bapa, agar kami selalu tekun dan selalu mencari akan kebenaran nama firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk pastor kami pastor kami Bu Eni ya Allah Bapa, agar selalu diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka ya Allah Bapa. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan yang di gereja selalu diberkati oleh Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan juga ya Allah Bapa, hamba berdoa untuk adik-adik hamba yang youth Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dalam setiap pelayanan mereka. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya ya, terima kasih Desi. Puji nama Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegiatan gereja hari ini khusus anak-anak muda yaitu jam 5 sore akan latihan musik. Diharapkan semuanya bisa on time ya. Dan tetap bawa mantel bagi yang beroda dua, maksudnya kendaraannya roda dua. Dan nanti jam 7 kita lihat ya apakah memang memungkinkan karena kita mau mengejar materi untuk praise and worship em, Natal ini supaya anak-anak muda kita bisa turun tangan langsung ya. Kita lihat nanti AMD apakah hari ini atau kita ganti hari secara online, kita lihat nanti ya, atau nanti kita pakai full untuk kita latihan musik begitu ya. Oke anak-anak muda, ingat ya hadir ya supaya kita bisa kejar materi. Hari ini kita sudah belajar untuk lagu-lagu Natalnya. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Ya, sebentar kita akan berdoa bagi Ibu Suri, anak-anak apa? Anak Ibu Suri pulang ke Murung Raya hari ini ya. Ini minta didoakan. Silakan di-unmute, Bu. Bisa di-unmute, Bu.
Bisa nampak? Nah, itu dia. Ya, siapa yang akan pulang, Bu, namanya, Bu? Mbak siapa? Elin dengan Lobri. Lagi Eh, mandi mereka. Elin sama? Elin dengan suaminya dan anaknya. Oke, yuk yuk kita berdoa. Eh, bukannya itu ya katanya sudah pindah ke Palangka? Tidak, Pak. Itu yang di Perut Jahu. Oh, di Purucaho beda lagi ya. Ya 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 ya, baik baik baik. Yuk kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk Mbak Elin beserta dengan suaminya dan anaknya yang akan pulang ke Murung Raya. Kami berdoa tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Ketika mereka memakai kendaraan, Tuhan berkati. Biarlah mereka semua mengalami damai sejahtera, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan sempurna, biar mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka sampai di Murung Raya dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Berkati Mbak Elin atau suaminya akan mengedrive, akan membawa mobil. Engkau menjaga menyertai, biar mereka konsentrasi. Kami tolak setiap roh maut, roh ngantuk, roh yang tidak konsentrasi. Dalam nama Yesus kami tolak itu semua. Kami percaya Tuhan menjaga, menyertai, memberkati. Biarlah keluarga Ibu Suri, semua anak-anak dan cucu-cucunya, mantu-mantunya, mereka mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati ya Bapak, juga Bu Suri yang katanya ada kepala pusing-pusing, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap obat atau vitamin yang dikonsumsi, makanan, minuman, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Terima puji kasih, nama Pastor. Tuhan. Iya. Oke. Lagi mandinya. Ya, Tadi Bu. sedang mandi merekanya. Oh, iya. Mereka itu bangun mandi Iya, Bu. anak-anaknya, Mm-mm. suaminya. Salam Terima ya kasih, Pak. buat ya suaminya dan Mbak Elin dan semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati pastor juga Amin, amin. dan seluruh kita. Ya. Oke, Mbak Eva masih di Moratewe? Masih ya? Sih, Pastor. Oke. Masih Iya. hari ini kembali Pastor pagi ini. Pagi ini ada kegiatan ke Desa Bersinar, Bersinar Koba. Terus langsung balik habis itu. Oh, hari ini ya. Ya. Oke, oke, oke. Wah, cukup padat kegiatannya ya. Iya. Oke, kita berdoa yuk untuk Mbak Eva dan tim supaya Tuhan menyertai ya, biar nggak tersesat kayak kemarin. Ceritanya rada-rada horor ya Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, oke, oke. Ya, itulah gunanya bahasa roh ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk Mbak Eva dan tim. Hari ini, pagi ini ada kegiatan dulu di suatu desa. Engkau menjaga, menyertai biar kegiatannya tepat waktu dan tepat guna. Kami minta setiap orang-orang para pesertanya, mereka juga ramai, mereka juga diberkati. Kami berdoa buat pelayanan Mbak Eva dan tim, biarlah mereka melayani dengan maksimal dan mereka bisa mengedukasi, mereka bisa presentasi dengan baik dan luar biasa dan mudah dimengerti dan semua diberkati. Kami juga berdoa untuk kepulangan mereka dan tim ke Palangkaraya melewati darat ini. Tuhan, Engkau menjaga, Engkau menyertai sebab ada anak-Mu di situ. Kami berdoa biar berkat Tuhan menyinari Mbak Eva dan bahkan tim. Tuhan memberkati, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari yang namanya tersesat-tersesat. Kami berdoa setiap pekerjaan setan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Yang ingin membuat perjalanan itu berbelat-belit dan lama, kami minta berkat Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Selamat pagi semuanya, shalom. Pagi semuanya, Di shalom. Tuhan Selamat Yesus pagi, Yesus Shalom. memberkati. aktivitas. Ya, Pak Daud, Tuhan berkati. Shalom semua. Salam Daud, Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Haleluya. Shalom berkati.
Bu Eva, Bu Amani. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Mani, Shalom, Bro Mani. nah, dibuka temennya, dibuka. Salam pastor, gitu. Salam pastor. Halo, shalom. Dari pastor ya. Hmm, Cerita kita. Udah makin gede ya Bu Suri ya, itu cucunya. Kecil. Hmm. Ada yang kelas 4, ada yang kelas 2 SMP. Kelas 5. Haleluya, haleluya. Ya, Bu Cerita Esther, kita. selamat pagi. Ya, semangat bekerja. Gimana tesnya kemarin? Katanya Bu Esther lulus, Mbak. Lulus tapi masih ada tahap berikutnya. Masih ada tahap berikutnya katanya. Ya, Bayangkan dari berapa puluhan orang, 50 orang dipilih cuma satu. Ya, luar biasa. haleluya. Persaingan ini memang luar biasa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semangat, Wester. Semangat, Bu. Semangat Bu Esther. Ya, Semoga sukses. 50 Shalom, orang Bro. dicari satu. Bisa. Luar biasa. Bu Ramani, semangat ya Bu Ramani. Semangat, Bu Ramani. Ya, masih ada harapan. Terus berdoa. Kartini, ya, Selamat. mana Kak Yes nih? Hah? Waduh, Pak Yes jangan sampai ketimbak. Latihan nembak, Pak Yes. Jangan sampai ketimbak. Enggak sih ketimbak ya, ketembak ya. Ya, takutnya di door gitu dia terpelanting gitu. Itu yang saya tak khawatirkan itu. Ya. Sebab beliau ini turun berat badan, kurus, kasihan gitu. Jangan sampai dia nggak kuat nganukan pistolnya. Ya, saya dakdikduk juga katanya. Saya mau latihan nembak, Pastor katanya. Oh iya Tuhan. Oh Tuhan tolong. Ya. Haleluya, haleluya. Ya. Nggak tahu mungkin ada kegiatan kali subuh-subuh ya. Mungkin beliau disuruh lari-lari sama komandannya ini. Kemana dia ini? Pemanasan dulu biasanya, Pastor. Iya, Pak. Pemanasan setelah melenturin semua tangan-tangan. Iya, betul. Nembak. Ya. Itu kalau pertama kali nembak itu. Tapi dulu pernah sih katanya ya. Sering, Pastor, kalau mereka itu. Mm-mm. Oleh Polsus, sifatnya polisi hutan, Polhut. Ya, betul Pak. Ada di sini yang mau jadi polisi hutan? Jeneri. Dia nggak usah jadi polisi hutan, Mbak. Dia memang udah menguasai hutan. Rimba. Ya, dia udah menguasai hutan ya. Di Tehang kan banyak hutan itu, hutan semua. Iya, wah di Tehang itu kalau ngelihat bintang itu jelas sekali. Ya, nggak ada polusi ya di sana, ya. Hampir nggak ada polusi. Oke, semangat buat hari ini ya yang sekolah. Nathan yang di Bogor tetap mengandalkan Tuhan ya. Jangan lupa. Ya bukan ini. Ya, kasih tahu ke Ibu Suri bahwa tahun 2024 ada KKR di Desa Tanjung Karita rencana. No, mana dia? Mana itu, Bu Suri? Ya, kita Januari ya, Bu ya? Ya, awal tahun ada permintaan. Nah, ke kita sana. akan KKR KKR di Tanjung Karitak awal Januari 2024 ya. Ya, banyak berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bisa ikut nanti ya, menolong, membantu menjadi tim. Nah, Yesus. ya, itu kerinduan kalau kita KKR itu sangat besar sekali biasanya. Ya. Ya saya berdoa sih biar Ramani, biar kita semua bisa
Aduh, Dan yang racu. Bangun kah? Natalan kita tanggal 20 Beli nasi. Desember. Ya, betul Bu. Natal kita tanggal 20 Desember, Bapak Ibu Saudara ya. Rencana kita tanggal 20 Desember. Tadi malam saya sudah bertemu dengan para pejabat di JKI Korwil. Jadi ketika kita pentahbisan, besoknya kita Natal JKI bersama karena mereka ingin pembicara itu dari pusat. Jadi Natal JKI Kalteng tergantung kapan pentahbisan gereja kita. Ya, ini Pak Robi mereka nanyakan, Pak Alfa gedungnya udah jadi kah katanya. Belum Pak, saya bilang sabar. Yang besar maksudnya yang besar. Itu mungkin tahun depan jadinya saya bilang begitu. Karena mereka lagi cari gedung. Tapi akhirnya nanti Natal JKI di GMK ya. Gedung GMK muat 300-an orang. Seperti itu. Oke, ini ketua panitia Natal kita ndak ada pula hari ini ya. Haleluya. Oke, bagus saudara itu aja. Tetap semangat, Tuhan berkati, tetap berdoa, mengandalkan Tuhan. Shalom semua, bye-bye. Amin. Hmm. Bye.